back to my channel. Video kali ini kita akan berbincang bersama pengusaha kelinci ya. Ini Bapak Ejen Jenal Mutakin. Ini pengepul Pak Yanto. Coba Pak jelaskan terkait bagaimana cara pengembangan kelinci itu dari awal sampai akhir gitu, supaya teman-teman di sana bisa menduplikasi, ikut berbisnis, dan potensi-potensi hasilnya seperti apa gitu. Coba Pak jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ternak kelinci memang salah satu jenis usaha yang memang mungkin untuk wilayah Tasik Selatan itu jarang. Tapi kalau melihat untuk daerah Lembang, Pangalengan, Bandung itu memang bagus. Nah, dalam hal ini kami melihat untuk peternakan kelinci memang prospeknya bagus. Dalam artian banyak keuntungan yang didapat dari kelinci. Pertama, mungkin untuk kita berbicara masalah bisnis itu mungkin harus tahu pasarnya dulu, Pak Indra. Betul. Jadi kita misalkan untuk usaha ini harus tahu pasar. Pasar di Jatinegara, Ciledug, Pramuka itu permintaannya besar. Keinginan mereka di kontak saya pun masih dia menanyakan kekurangan. Minimal itu 1.000 ekor per minggu inginnya. 20.000 sampai 27.000 itu fluktuasi sih harga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan permintaan itu bagaimana itu Bapak? Nah, saya belum bisa mencapai target itu. Berarti harus ada lagi pengembangan ya? Harus ada pengembangan. Berarti harus bisa joinan ya, Iya, sama pengepul. Terutama dalam kelinci itu pemeliharaannya yang harus diperhatikan. Dari jenis mulai pakannya, kemudian dikasih air. Jangan lupa kelinci itu makhluk hidup sama, harus diberikan air, nutrisi. Kan kadang-kadang kalau di kampung itu ternak itu kayak domba itu kan ya, nggak dikasih air minum. Kelinci tidak harus itu. Harus dikasih minum. Itu kalau peternakan ayam kan itu banyak yang kesulitannya itu di menangani penyakit itu. Itu kalau di kelinci itu penyakitnya apa? Banyak sekali. Di kelinci itu ada yang namanya skebis, budik, kemudian stres. Itu Pak Indra. Itu untuk mengatasi permasalahan seperti itu bagaimana itu Pak? Diusahakan kandang kelinci harus steril, bebas bakteri, dalam artian harus bersih lah. Minimal 1 hari atau tiap hari itu harus dibersihkan. Iya. Itu, dan jangan lupa di dalam kandangnya pun harus jadi si angin itu jangan masuk, harus terhalang dulu gitu. Itu untuk harga yang dipasarkan itu dari mulai berapa bulan itu Pak? Anak atau gimana itu? Oh iya, kelinci itu kan usia hamilnya Pak Indra 1 bulan. Oh iya. Jadi misalkan kalau kelinci itu kawin tanggal 7, jadi prediksi tanggal 7 ke depan itu melahirkan. Minimal anaknya itu 5, maksimal sampai 10. Iya. Apalagi beda. Gimana itu Bapak pengepul ya Bapak ya? Iya, Pengepul. Bapak itu mencari ke tiap itu peternak atau bagaimana? Iya, mencari disalurkannya di sini. Tidak ada risiko. Kalau ternak karena ada beberapa faktor gitu yang harus kita ditempuh. Betul. Nah, kalau masalah peternakan saya tidak tahu ini nih. Jadi mungkin selama ini juga saya terus belajar Pak Indra. Jadi karakter kelinci itu beda-beda ternyata. Mau itu kelinci hias, mau itu kelinci lokal, New Zealand. Banyak sih jenis varian ininya banyak. Kelinci itu, tapi rata-rata hampir sama. Perawatannya memang harus bagus. Itu di sisi harga itu dari varian kelinci itu beda ya harga jualnya? Beda. Kalau untuk kelinci hias, Fujilok itu paling mahal, tingkat tertinggi. Kemudian Rek Pure, Rek Carpet itu, yang Rek Carpet itu bibitnya itu nyampe 2 juta.
anaknya kalau usia 2 bulan itu nyampe 200.000. Dari mulai 10.000 ya, dari mulai 10.000. Kalau untuk kelinci lokal pedaging Nah. itu murah. Jadi Pak Yanto mah itu ngambilnya dari peternak-peternak petani yang di tiap daerah gitu ya. Kalau Pak Ejen mah langsung ternak sendiri, pasarkan sendiri, Iya. dan menerima juga ya dari pengepul, diterima lalu dipasarkan. Ya, saya merasa ini kan masih belum bisa memenuhi target Pak Memenuhi Indra. target. Dalam artian untuk memenuhi 1.000 ekor per minggu permintaan pasar itu saya kewalahan. Makanya saya masih di ini dulu komunitas kelinci aja di sekitar atas. Baik teman-teman, ternyata bisnis kelinci itu sangat bagus ya. Itu berpotensi untuk menghasilkan hal yang besar, pendapatan yang besar. Tapi tergantung kita fokus untuk mengerjakannya. Teman-teman yang mau menduplikasi ikut beternak, berbudidaya kelinci, bisa ngobrol bareng nanti bersama kami, bersama Pak Ejen, bersama Pak Yanto, cara-caranya dan cara pemasarannya. Jadi tetap ketika kita menjalankan usaha, kita harus tahu dulu dari mulai detail awal sampai pemasarannya. Untuk melihat video nanti kelincinya, nanti kita akan bikin video part 2-nya. Ya, terima kasih Pak Ejen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jenderal Mutakin. Di program Yes ini mungkin saya akan memilih peternakan kelinci, yang mana ini adalah program lanjutan untuk kedepannya. Di sini ada 20 indukan yang sudah. Nah, sistemnya mungkin di koloni, jadi satu pejantan 10 betina itu. Nah, coba ke sini. Pakannya selain daun-daunan mungkin sudah menggunakan pelet, cuma sistem pengairannya yang belum dirapihkan kembali. Kenapa saya memilih budidaya ternak kelinci ini? Karena permintaan dari pasar, dan selain itu urinnya pun saya udah tampung di sini, udah 1 jalikin. Nah, semangat untuk teman-teman yang lain. Kalau memilih Anda di kelinci, ya seperti ini konsepnya. Kalau memilih untuk yang lain, ya itu ada estimasinya. Penting semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.